kepegawaian, fungsi dan tujuan dari portofolio. Halo guys, perkenalkan nama saya Laili Nursanani. Saya dari kelas 12 SKP 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dokumen portofolio administrasi kepegawaian. Halo guys, perkenalkan nama saya Siva Sri Rahayu. Saya dari kelas 12 SKP 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi klasifikasi portofolio dokumen administrasi kepegawaian. Dari kelas 12 UTKP 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpanan portofolio pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan penyimpanan arsip. Sebelum pada materi, di sini saya akan menjelaskan. Pertama, pengertian portofolio. Portofolio merupakan kumpulan dokumen dari seseorang, kelompok, lembaga, organisasi, perusahaan, dan sejenisnya, yang kemudian bertujuan mendokumentasikan suatu proses dalam mencapai tujuan. Yang kedua yaitu tujuan portofolio. Pembuatan portofolio memberikan bukti nyata kepada calon pemberi kerja tentang pencapaian, keterampilan, dan kemampuan. Ini menunjukkan ruang lingkup dan kualitas pengalaman. Yang ketiga yaitu fungsi portofolio. Yang pertama, sebagai dokumentasi dari pekerjaan yang telah dilakukan. Yang kedua, sebagai acuan dari prestasi atau pekerjaan yang sudah dilakukan. Yang ketiga, sebagai sumber informasi pengalaman kerja dengan hasil karya dan prestasi terbaik yang pernah dicapai. Yang keempat, sebagai refleksi atau penggambaran dari yang ditujukan kepada pembaca. Yang kelima, untuk mendemonstrasikan kemampuan yang dimiliki. Dan yang terakhir, sebagai alat penilaian otentik dengan berbasis kinerja. Yang keempat yaitu prinsip dokumentasi portofolio. Dalam prinsip dokumentasi portofolio ada beberapa faktor. Yang pertama, akurasi data. Yang kedua yaitu ketetapan waktu. Yang ketiga, kelengkapan informasi. Dan yang keempat yaitu ketertiban dokumen. Setiap dokumen portofolio harus dalam keadaan yang jelas terbaca, sehingga setiap saat diperlukan dapat segera diperoleh informasi dan harus dipilih yang tahan lama serta tidak mudah rusak. Dan yang kelima yaitu kepraktisan dokumen. Yang keenam, perencanaan. Portofolio harus mencakup dokumen seluruh waktu yang dilewati. Dan yang ketujuh yaitu penataan dokumen. Dan yang terakhir yaitu pengadministrasian dokumen. Yang kelima yaitu pengumpulan portofolio kepegawaian. Dalam pengumpulan dokumen ada beberapa faktor yang terkait. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, menentukan isi dokumen. Yang ketiga, menentukan tempat yang akan digunakan. Dan yang terakhir yaitu mengumpulkan bahan atau dokumen. Lalu yang keenam yaitu identifikasi portofolio pengelolaan administrasi kepegawaian. Identifikasi merupakan penentuan atau penetapan identitas atau data diri seseorang, benda, dan sebagainya. Dokumen yang berkaitan dengan kepegawaian antar kantor swasta dan pemerintahan memiliki beberapa perbedaan. Untuk dokumen kantor swasta, jumlah dan jenisnya lebih sedikit, ruang lingkup lebih kecil, dan lebih banyak untuk kepentingan internal. Proses pembuatannya pun lebih sederhana. Sedangkan dokumen kantor pemerintah jumlahnya dan jenisnya lebih banyak, ruang lingkup lebih luas, karena berkaitan dengan banyak unit kerja, sehingga banyak kebutuhan. Yang terakhir, prosedurnya lebih rumit. Selanjutnya yang ketujuh yaitu klasifikasi portofolio kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian, yaitu merupakan suatu kelompok atau golongan yang sama menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Adapun beberapa faktor yang terkait yaitu yang pertama, formasi pegawai merupakan portofolio berisi dokumen yang berkaitan dengan perencanaan kepegawaian. Yang kedua, penerimaan pegawai portofolio berisi dokumen yang berkaitan dengan pengadaan atau penerimaan pegawai. Yang ketiga, pengangkatan pegawai portofolio berisi dokumen yang berkaitan dengan pengangkatan pegawai saat mulai diterima sebagai pegawai. Yang keempat, pembinaan karir pegawai
pegawai, ke-8 pemberhentian pegawai atau pensiun, ke-9 perselisihan atau sengketa kepegawaian, ke-10 pemberian tanda jasa atau penghargaan, ke-11 data kepegawaian, ke-12 dokumentasi kepegawaian, dan yang terakhir yaitu berkas perorangan PNS. Nah, yang ke-8 yaitu penyimpanan portofolio pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan sistem penyimpanan arsip. Pertama, bentuk dokumen kepegawaian yaitu kegiatan penataan dokumen kepegawaian, baik fisik maupun digital. Lalu, yang pertama ada data fisik berupa kertas, surat, gambar, dan lain-lain, disimpan di tempat tertentu. Kedua, data digital berupa file atau data komputer atau hasil scanning dokumen atau data fisik. Yang kedua, ada sistem penyimpanan portofolio, pengelolaan berdasarkan penyimpanan arsip, ada sistem abjad, sistem subjek,